Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha min haitsu la yahtasib. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita hari ini Allah masih banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini Allah mengetuk hati kita untuk melangkahkan ke lapang ini, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah inayahnya kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kami curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, marilah kita merenung sejenak untuk mendengarkan khutbah yang ada hikmah di dalam Al-Quran ini. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah menyampaikan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah nyata ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran di semua kebaikan para nabi, keagungan para nabi, tapi hanya ada dua yang Allah menyebutkan kalimat uswatun hasanah yang melekat pada diri mereka. Yang pertama Nabiullah Ibrahim, dan nabi yang kedua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dua nabi yang Allah katakan menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Dan Nabiullah Ibrahim satu-satunya nabi yang Allah lekatkan berdampingan dengan nama kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersolawat kepada nabinya Muhammad, tapi juga kepada Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang menjadi pertanyaan, ada apa di balik itu semua? Kenapa Allah menyebutkan Nabi Ibrahim dan keluarganya menjadi salah satu keluarga yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3.400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam jejak beliau yang diabadikan dalam Al-Quran. Hampir setiap langkah, hampir setiap aktivitas dicatat kembali oleh Allah, ditampakkan kepada umat Muhammad untuk meniru kehidupan beliau. Ibrahim alaihissalam dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena di tangan beliau dari generasi beliau munculnya para nabi sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari turunannya Ismail muncul keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari turunannya Ishak muncul berbagai generasi para nabi dari kalangan Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini saja sudah cukup menunjukkan begitu hebatnya Ibrahim. Direncanakan oleh Allah semua keturunannya menjadi nabi dan rasul. Kalau kita ingin merenung, membaca kenapa Allah memunculkan nama Ibrahim dan keluarganya, ada dua pelajaran utama, ada dua pesan penting yang perlu kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, tentang bagaimana tawakalnya keluarga Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada ragu, tiada sedikit pun merasa didolimi oleh Allah. Bulat tekad mereka serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Sudah lama Ibrahim belum dikaruniai anak. Ibrahim menikahi Siti Sarah 86 tahun lamanya belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berprasangka kepada Allah, tidak pernah berprasangka jelek, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mempunyai anak, munculnya hanya kerinduan semoga Allah memberi. Maka kalimat yang dia selalu diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Hadirin, saat Nabi Ibrahim berdoa menginginkan anak, dia selalu tempelkan kalimat salihin, anak yang saleh. Kalau kita hari ini sering lupa untuk menempelkan anak yang soleh saat kita berdoa, yang penting punya anak. Paling banter anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Padahal anak yang soleh itu akan berguna bagi siapa saja dan di mana saja. Akhirnya Siti Sarah mengizinkan Ibrahim menikahi Siti Hajar. Ternyata Allah berkehendak Siti Hajar hamil, dan di saat itu timbullah rasa cemburu pada Siti Sarah. Lalu Allah perintahkan Ibrahim hijrahkan Siti Hajar agar tidak terjadi sesuatu. Maka Ibrahim seketika menerima perintah itu. Ibrahim membawa Siti Hajar, pada waktu itu Ismail baru saja dilahirkan, dibawalah ke lembah. Kemudian Ibrahim menurunkan Siti Hajar dan Ismail masih merah dari kendaraannya. Lalu ia tinggalkan dan terus berpaling untuk kembali. Siti Hajar pun mengejarnya. Nabi Ibrahim masih di atas kendaraan untanya. Siti Hajar sambil memegang kaki Ibrahim, dia memohon dan mengharap, ya Ibrahim, aina tadhhab? Hai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Tajraku bihadza wali laisa fihi insun wala syai'. Ya Ibrahim, aina tadhhab? Kemana engkau akan pergi? Kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim? Tegakkah engkau meninggalkan kami di tempat ini yang tidak ada manusia seorang pun, tidak ada apa-apa karena lembah yang gersang? Lalu kemudian fakharraka rijalan mirara. Terus saja Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, walam ya'tika ilayya. Tapi Ibrahim tidak menoleh kepada Siti Hajar. Ibrahim bukan sombong, Ibrahim bukan tidak peduli. Dia menahan perihnya hati. Dia tinggalkan anaknya yang baru lahir. Ia tinggal salah satu istrinya yang ia cintai, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ia tidak ingin memperhatikan mereka, tapi ketaatannya kepada Allah membuat ia ingin melupakan sementara. Demi taatnya kepada Allah, ia tidak berpaling. Ini diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya, karena tidak pernah Nabi Ibrahim ini menjawabnya pertanyaan dari Siti Hajar. Aina tadhabu ya Ibrahim? Kemana engkau akan pergi? Lalu Siti Sarah mendesak. Siti Sarah dengan memegang kakinya. Ya Ibrahim, Allahu amaruka bihadza. Allahu amaruka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu untuk berbuat seperti ini kepada kami? Apakah Allah yang memerintahkan agar kami kau tinggalkan di tempat ini? Di situ baru Ibrahim menjawab, qala na'am, benar wahai istriku. Lalu Siti Hajar begitu mendengar kata na'am, benar, ia berkata, idza la yu'ta bi'una. Kalau begitu Allah tidak pernah lalai pada kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah wahai jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu mendengarkan jawaban dari seorang suami yang saleh, langsung istri ini mengatakan, kalau begitu wahai Ibrahim, kalau Allah yang menyuruhmu, maka Allah lah yang menjaga kami. Pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami. Betapapun tempatnya gersang, tidak air, tidak ada seorang pun di tempat itu. Maka Ibrahim meninggalkan mereka di tengah gurun gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada orang di balik derayan air matanya.
Ia tutupi air matanya agar tidak tampak pada istrinya. Ia pergi menjauh. Ketika turun dari lembah, lalu kemudian tidak nampak lagi istrinya dan anaknya di belakang. Barulah ia membalikkan, ingin melihat keluarganya yang ditinggalkan sendirian. Pandangannya ke arah anak dan istrinya yang ia tinggalkan, dan ia tidak melihat mereka kembali. Disitulah ia mengadu kepada Allah, menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim menyampaikan, Rabbana inni askuntu min dzurriyyati biwadin khairin hijarah indaka bi baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Apa kata Ibrahim? Wahai Tuhan kami, sungguh aku telah meninggalkan keluargaku di tengah-tengah lembah yang tidak ada yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada apapun. Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimus shalah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, lihatlah kalimat Ibrahim. Ia tinggalkan istrinya dan anak di lembah, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Seharusnya kalimat yang normal dalam manusia, ya Allah, pancarkanlah air, turunkanlah hujan, ya Allah, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan, berilah mereka makanan. Seharusnya kalimat ini yang keluar dari mulut Ibrahim. Hadirin, tidak ada sama sekali orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air. Seharusnya itu Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masa Allah, wah, hadirin, Allah merekam kalimat Ibrahim dengan mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah anak dan istriku tetap menjalankan sholat untukmu, ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa Ibrahim mengatakan jadikanlah mereka selalu mengerjakan sholat? Padahal yang jadi masalah bukan masalah sholat, yang jadi masalah ada fasilitas hidup. Allah ingin mengajarkan bahwa sholat yang dilakukan oleh siapapun adalah sumber datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, banyak sekali orang-orang kaya hari ini yang tidak sholat, tapi hidup bergelimang dengan hutang, mati dalam keadaan hutang, padahal gaji begitu banyak. Kenapa? Karena meninggalkan sholat. Tapi begitu banyak orang yang hidupnya sederhana, sedikit rizkinya. Banyak orang hari ini yang tidak mencukupi kehidupan keluarganya, tapi Allah buat mereka sampai hari ini hidup dalam keadaan sehat, dalam kebahagiaan. Karena apa? As-sholat, karena sholat. Ini nasihat Ibrahim, permohonan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, apapun keadaan kita, tawakal dan jangan lupakan sholat. Ini kunci hidup menang di atas dunia. Siapapun kita, karena kita seorang ayah, kadang hari ini punya rezeki, besok belum tentu. Tahun-tahun yang lalu kita bergelimang harta, tapi belum tentu hari ini. Tapi tetaplah sholat. Janganlah tinggalkan sholat. Jangan hanya untuk menyetorkan proposal dari satu instansi ke instansi lain, dan kita tidak pernah lagi mengunjungi rumah Allah. Kesibukan mencari kerja. Ketika Allah berikan kerja, maka dia sibukkan dengan kerjanya sampai ia melupakan Allah. Dan berikutnya terjadilah hidup yang Allah sebut, yang Allah cabut keberkahannya. Ajarkanlah anak kita sholat. Allah menyuruhnya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastakbir la yas'aluka rizqan nahnu narzuq. Perintahkan anak-anakmu sholat dan bersabarlah. Setelah engkau mengajarkannya, Allah menyuruh kita bersabar. Bersabar, hadirin, bahasa Arab sabar, yasbiru. Tapi masya Allah, dalam kalimat Allah tambahkan kalimat ta, wastakbir, yang bermakna sabar yang sungguh-sungguh. Ketika anak kita berumur 7 tahun, suruh mereka sholat, maka yang paling lelah adalah kita sebagai orang tua. Berpikirlah anak kita tentang sholat. Tidak, ketika kita katakan naik, nah, sudah waktumu untuk sholat, apakah anak kita masuk dalam pikiran mereka untuk bangun subuh? Tidak. Siapakah yang sibuk membangunkan subuhnya, mengetuk pintu kamarnya untuk
mengajaknya sholat orang tuanya. Ketika duhur datang, kemudian mereka bermain-main, siapakah yang paling lelah mencari anaknya? Orang tuanya. Apakah mereka pulang begitu saja mendengarkan azan? Tentu tidak. Ketika mereka bermain di waktu asar, menjelang maghrib, apakah mereka juga pulang? Tidak. Siapakah yang mengurusinya? Kita. Masya Allah, katakan bersabarlah sampai sholat itu menempel pada dirinya. Ketika sudah balik nanti, 3 tahun kita disuruh sabar oleh Allah mendidik anak untuk sholat. Kalau sudah umurnya balik, maka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka kuliah, di negara manapun mereka tinggal, tidak perlu kita menelponnya, nah udah sholat apa belum? Kelelahan kita Allah balas. Dan apa dampaknya? Mereka taat. Ketika kita sakit, kenapa dalam pikiran mereka selalu gundah gulana memikirkan kita? Karena sholat mereka. Ketika kita terbaring stroke, siapakah yang mengurutnya? Mengurut kaki kita. Ketika kita sakit, siapakah yang paling susah untuk membawa kita ke rumah sakit? Siapakah yang paling kacau hatinya di saat melihat ayah dan ibunya sakit? Anak-anak itu. Kenapa? Mereka melakukan sholat. Sholat yang ada dalam diri mereka. Maka hari ini muncul anak-anak durhaka karena orang tuanya lebih durhaka kepada anak-anaknya. Di saat anak-anak tidak sholat, orang tuanya diam saja. Pada saat yang sama, kita mengharapkan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan, hanya tinggal harapan. Ini keluarga Ibrahim, begitu sabar dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami diberikan istri yang soleh, berbahagialah. Hadirin jamaah Jumat rahimah, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah. Hajar menerima kenyataan itu. Kemudian ia mulai berlari-lari kecil. Ketika bayi Ismail mulai merangkak dan meronta kehausan, kepanasan, maka bolak-balik Hajar dari Safa ke Marwah mencari air. Akhirnya muncul air lewat kaki bayi Ismail ini. Lalu Hajar mengatakan Zam-Zam, yang artinya berkumpullah, dan ia menahan air dengan tangannya. Ia ciduk sedikit-sedikit. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, seandainya Siti Hajar tidak mengumpulkan air di tangannya, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah, sungguh air ini akan terus mengalir sampai menenggelamkan dunia. Kenapa Allah hentikan air Zam-Zam ini? Doa, tidak ingin susah Siti Hajar untuk terus-terusan mengumpulkan air. Maka Allah tenangkan air Zam-Zam sampai hari ini, air terbaik di alam dunia ini. Kenapa? Karena tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita minum Zam-Zam sesuka hati, sesuka-suka kita. Hari ini kita bisa membeli air Zam-Zam dimanapun di sudut dunia. Hari ini kita merasakan manfaat secara kesehatan dengan air Zam-Zam. Karena apa? Buah tawakalnya Ibrahim dan Siti Sarah. Jemaah yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Allah beri kepada orang yang bertawakal. Maka kalau kita melihat selanjutnya keluarga Ibrahim, ketika anaknya berumur 10-13 tahun, Ibrahim kembali untuk melihat anak yang telah lama ditinggalkan. Begitu besar kerinduannya, ia tinggalkan 13 tahun. Namun tiba-tiba Allah mengujinya dengan ujian yang lain. Allah suruh menyembelih anaknya yang tercinta. Kenapa Allah suruh menyembelih? Dalam riwayat disebutkan Ibrahim alaihissalam semenjak kehadiran Ismail, cintanya mendua. Sebelum hadirnya Ismail, terus-terusan bibirnya mengatakan tentang Allah, memuji Allah, takbir, tahmid kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Tapi ketika munculnya Ismail, ia tidak bisa lepaskan sebagai seorang manusia. Mulailah cintanya mendua. Satu untuk Allah, satu untuk Ismail anaknya, yang dia nanti 86 tahun lamanya. Ketika hati sudah mulai mensyariatkan sesuatu, walaupun tidak masuk golongan syirik. Ketika hati mulai mencintai makhluk Allah, ketika hati mulai menduakan Allah, disitulah Allah menguji kita. Maka Allah menyuruh Ibrahim, seakan-akan Allah ingin mengatakan, buktikan cintamu. Engkau mencintaiku sepenuhnya atau engkau masih mencintai Ismail anakmu? Lalu Allah suruh sembelih. Di situ Ibrahim mengatakan pada Ismail, inni ara fil manami an aduka. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelih. Bagaimana pandanganmu wahai anak?
Permintaan ini Ibrahim ingin melihat bagaimana perkembangan Ismail selama 13 tahun di tangan ibunya. Ternyata keluar kalimat yang menakjubkan dari mulut Ibrahim Ismail ini. Wahai ayah, lakukanlah apa yang ayah perintahkan. Semoga Allah menggolongkan kita golongan orang-orang yang sabar. Siapakah yang mendidiknya? Ibunya. Siapa yang membuatnya begitu hebat iman Ismail yang masih kecil, anak seumuran SMP kelas 7? Doa Ibrahim ayahnya. Maka ketika ayah dan ibu bersatu untuk membangun sebuah ketauhidan, akidah seorang anak yang ibu adalah orang yang berada di dalam rumah, disebut oleh orang Arab dengan ummul madrasah. Dialah pemilik madrasah. Maka peranan seorang ibu mendidik anak benar-benar terbukti dalam kisah Ismail alaihissalam. Lalu kemudian Ismail setelah pasrah kepada Allah dan perintah dari ayahnya, dibawalah Ismail. Alasan apa? Sebuah zaman Ibrahim mengatakan pada istrinya untuk menyuruhnya. Hadirin, maka istrinya memakaikan pakaian yang bagus, wangi-wangian, dimandikan. Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, mau kemana? Jawab Ibrahim, ada jamuan yang harus aku kunjungi. Siti Hajar tidak tahu, karena memang tidak diberitahu. Bagaimana mungkin seorang ayah mau menyembelih anaknya sendiri? Maka dibawa Ismail di suatu lembah. Dalam perjalanan kadang Ibrahim di samping, kadang di depan, kadang juga di belakang. Di saat Ismail berjalan di depan, Ibrahim melihat tampilan Ismail begitu tampannya, begitu taatnya, begitu sopan santunnya, begitu baiknya. Tapi sebentar lagi ia akan berangkat di hadapan pisau yang akan disembelih. Maka kadang-kadang Ibrahim mengatakan kepada Ismail, nah, berjalanlah di belakang ayah. Ia tidak ingin melihat Ismail, tidak sampai hatinya melihat anaknya yang terbaik ini. Dia akan disembelih anak ini. Kadang juga disuruh kembalikan ke depan karena kerinduannya ingin melihat terakhir sekali. Ismail suruh balik, anak, janganlah di depan. Ketika tersiksanya hati, ia kembali mengatakan baliklah ke belakang. Begitulah perjalanan Ibrahim dan Ismail. Disitulah setan datang, lalu mulai ia mengacaukan hati seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia mengatakan, lihatlah anakmu, hai Ibrahim, begitu susahnya engkau mendapatkan anak yang soleh, ditegakkan engkau mengembalinya, ditegakkan engkau menyembelihnya. Lalu Ibrahim berkata kepada setan, demi Allah, kalau Allah yang menyuruhku, kalau Allah yang memerintahkan, sungguh berapapun anak akan aku sembelih. Setan kecewa. Lalu ia datang kepada Ismail, lalu ia datang kepada Siti Hajar yang berada di rumahnya, lalu mengatakan, wahai Siti Hajar, tahukah engkau kemana dibawanya Ismail anakmu yang sopan itu, yang cakap itu, yang santun itu? Dia akan disembelih oleh ayah, oleh suamimu Ibrahim. Lalu Siti Hajar mengatakan, tidak mungkin. Dia anak soleh, dia orang suami yang soleh. Lalu setan mengatakan, begitulah memang kejadiannya. Lalu Siti Hajar berkata, kenapa dia harus disembelih? Setan menjawab, karena Ibrahim menuruti perintah Allah. Begitu mendengar kalimat itu, Siti Hajar lalu mengatakan, kalau Allah yang menyuruhnya, maka sungguh kami gadekan nyawa kami. Seandainya punya anak berapapun, akan aku sembelih selama Allah memerintahkan. Setelah itu barulah datang Ismail. Wahai Ismail, engkau akan disembelih oleh ayahmu. Larilah, cepatlah lari. Jangan taat kepadanya. Lalu Ismail pun berkata, kenapa ayah menyembelih? Tidak mungkin ayah menyembelihku, dia sayang kepadaku. Lalu kemudian setan berkata, tapi begitulah kejadiannya. Lalu Ismail bertanya, kenapa ayah ingin menyembelih? Kalau Allah yang menyuruhnya, maka sungguh aku akan terima semua perintah Allah. Begitulah keluarga Ibrahim, begitu tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita ketik pelajaran betapa besar godaan orang-orang yang berkorban, terutama bisikan setan. Banyak alasan, buat bayar sekolah lah, buat tambahan modal lah, buat urusan ini, urusan itu, yang pada akhirnya tidak mau berkorban, padahal uang lebih dari cukup. Singkatnya kisah, maka disembelihlah Ismail. Namun Allah ganti dengan binatang gibas yang lebih besar. Inilah balasan tawakalnya keluarga Ibrahim alaihissalam. Ia ganti lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Maka bisa kita simpulkan bahwa keluarga Ibrahim adalah orang-orang yang sangat taat dan bertakwa, tidak pernah menolak sedikit pun apa yang Allah perintahkan. Ini yang seharusnya kita ambil sebagai uswatun hasanah,
suri toladan yang baik. Apapun yang Allah suruh lakukan, walaupun kita harus mengorbankan harta dan nyawanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh berkorban, ini bukti bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kita sebenarnya orang-orang yang takwa atau tidak? Karena melakukan kurban merupakan bukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yanalullahu lihumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ingat-ingatlah jamaah yang dimuliakan Allah. Dulu kita mengatakan dalam Ramadan, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Semoga setelah Ramadan engkau bertambah takwa. Begitu setelah Ramadan Allah uji, benarkah ketakwaan kita? Benarkah Ramadan kita makbul? Allah suruh berkurban. Dan hari ini ada orang yang tidak mau berkurban di balik kemampuannya. Subhanallah. Maka dia tidak akan terima kebaikan seperti Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Tidak akan Allah ganti. Jamaah yang dimuliakan Allah, istighfar dan berpikirlah. Ingatlah, seluruh binatang yang tidak dikurbankan, tidak disedekahkan, tidak ada urusan dengan manusia, tidak dimakan dalam walimah, tidak ada dalam akikoh, tidak untuk acara apapun, semuanya satu persatu, semuanya punah satu persatu. Harimau tidak dipergunakan untuk apapun, tidak untuk berkurban, tidak untuk akikah, tidak untuk walimah, tidak untuk sodakoh, karena tidak ada orang yang mau menyedekahkan daging harimau. Apa yang terjadi? Punah. Gajah yang lebih besar, kalau mau milih dagingnya yang lebih hebat, lebih besar, tentunya daging gajah. Kuda gajah ini tidak pernah dikurbankan, tidak untuk walimah, tidak untuk akikah. Apa nasib gajah hari ini? Punah. Kita hanya bisa melihat sekali-kali harimau itu, gajah itu pun kalau ada di kebun binatang. Burung merak, adakah yang menyedekahkannya? Komodo, adakah yang mau mengorbankannya? Gajah, kuda, coba kita lihat, binatang-binatang semua yang dikurbankan, disedekahkan, berinfak untuk orang lain. Subhanallah. Pernahkah mendengar berita setelah hari raya Idul Kurban semua binatang punah, kehabisan? Sapi, kambing atau unta tidak ada, tidak pernah terdengar unta punah, sapi punah, kambing punah, semuanya berlanjut berketurunan. Dan masya Allah tidak pernah habis sepanjang zaman. Dan Allah ingin mengatakan kepada kita, orang-orang yang berkurban hari ini Allah pelihara hartanya, tidak pernah punah di dunia, tidak punah di akhirat, diambil kembali. Tapi orang-orang yang hari ini tidak mau berkurban, Allah punahkan seperti Allah punahkan binatang-binatang ini. Berpikirlah kembali, maka berbahagialah mereka yang sudah bertekad hati untuk taat dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita banyak urusan, kita banyak masalah, Allah akan semua selesaikan permasalahan. Min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Atas kekurangannya dan kelebihannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.